Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi afdalu salatul jamaah min salatil faddi bisab'in wa isyrina darajatan. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasul karim. Para jamaah Ahad pagi yang dirahmati Allah, para asatidzah, para santri, masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat. Semoga kita senantiasa mendapat doanya dari Rasulullah SAW. Allahumma barik li ummati bi bukhuriha. Ya Allah, berkailah umatku ini di waktu paginya. Nah, kita di awal paginya mengawali dengan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Terjadi pergantian malaikat. Malaikat malam menutup catatan kita dengan sholat berjamaah. Kemudian malaikat siang membuka, mengawali catatan kita juga dengan sholat berjamaah. Mudah-mudahan doa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ada pada kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Kemudian tak lupa kita sholawat dan salam semoga tercurah kepada beliau baginda Rasulullah SAW yang akan kita harap syafaatnya, yang akan kita harap pembelaannya pada hari kiamat nanti. Tatkala amalan-amalan kita ini ada kekurangan sehingga kita masih benteng terakhirnya adalah mendapat syafaat dari beliau baginda Rasulullah SAW. Kita masih diakui umatnya, kita berhak menerima syafaatnya. Allahumma amin. Yang akan kami sampaikan di sini biar nilai kita jamaah kita ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Afdalu sholatul jamaah min sholatil fadhi bi sab'in wa isyrina darajatan. Ini keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri ini ada 27 derajat. Dulu pernah kami singgung, kami sampaikan, ini kalau dikerjakan di rumah
berjamaah ini kan ada dua. Nah, ini menjadi dalil bahwa secara hukumnya sholat berjamaah itu menurut dasar ini, maka Imam Syafi'i menghukumi bahwa sholat berjamaah yang 5 itu adalah fardu sunnah muakkadah, bukan fardu. Ada yang nanti yang fardu kifayah. Jadi adalah sunnah muakkadah lantaran ini, karena lantaran ada ismum tabdil, bahwa sholat berjamaah lebih utama, lebih utama. Berarti kalau tidak berjamaah berarti tidak utama, tidak lebih utama. Maka sholat isim tabdil itu bisa berarti lebih, bisa berarti paling. Maka dari sini, Imam Syafi'i menjelaskan, termasuk nanti yang disyarah oleh beberapa pengikut beliau, artinya Syafi'iyah, termasuk diantaranya adalah Imam Ghazali, dalam mengupas, dalam menerangkan keutamaan ini. Yang jelas kalau dikerjakan bisa mencapai 27 derajat apabila orang itu mengerjakannya adalah di masjid yang biasa tempat itu dilakukan sholat berjamaah di masjid. Jadi di masjid. Kemudian selain di masjid, kalau di rumah berarti karena dikerjakan jamaah. Apa rahasianya ini? Rahasianya hukum ini beliau menghukumi sholat sunnah muakkadah ini. Ya diantaranya coba kita bayangkan kalau misalnya wajib fardu ain, ya kan? Fardu ain. Semua nggak ada di dalam rumah, artinya semua rumah-rumah kosong. Semua rumah-rumah kosong. Kemudian bagaimana? Ya termasuk keamanan dan sebagainya ini. Artinya memang para imam itu sejak dulu sudah memunculkan berbeda. Ya, itu salah satu hikmahnya itu ya, bahwa ikhtilafur rahmah itu dalam hal ini di sini. Ya. Kemudian ada yang menghukumi fardu kifayah. Fardu kifayah apabila sekelompok kaum muslimin sudah melakukan, yang lain sudah tidak kena dosa. Ma min qaryatin min salasatin la tuqamu fihi sholatul jamaah illa istahwadha alaihi musyaiton. Apabila ada dalam satu kampung itu ada 3 orang tidak ditegakkan sholat berjamaah, maka di kampung itu akan dipimpin atau akan dikuasai oleh setan. Nah, ini dari hadis ini maka muncul yang namanya hukumnya fardu kifayah. Berarti fardu kifayah ini dari hadis ini, yang fardu ain, itu disampaikan bahwa di dalam surat An-Nisa ya 102 itu ya, disampaikan bahwa orang dalam keadaan perang saja, orang dalam keadaan perang saja diwajibkan untuk berjamaah sholatnya, apalagi dalam keadaan aman itu kan. Itu akan muncul
namanya hukum akan memberikan ketetapan, maka dia mesti akan alasan-alasannya ada. Ya kami akan kembalikan kepada pemahaman yang disampaikan oleh Imam Ghazali ya, dalam menafsirkan, dalam memberikan penjelasan terhadap sholat berjamaah. Maksudnya sholat berjamaah sini adalah sholat berjamaah, sholat yang 5 ya. Maksudnya sholat yang dipardukan itu yang 5. Apa kata beliau? Jadi dari kita kemarin beberapa waktu yang lalu kita sampaikan bahwa seseorang hamba itu benar-benar akan mengerjakan sholatnya, itu dia bisa dicatat atau bisa mendapatkan pahala dari setengah sholatnya atau seperempatnya atau seperlimanya atau seperenamnya atau sepersepuluhnya, itu sesuai dengan kita sadar, sesuai dengan kesadaran kita ketika sholat itu, gitu kan. Jadi jangan kita waktu sholat memang tidak memikirkan ya, artinya hilang kesadaran kita. Itu ini menunjukkan tidak pas. Nah, maka dari situ kita sholat bagaimana, maka kita belajar mempelajari Islam itu tidak ada habis-habisnya, itu termasuk bacaan sholat ya. Bacaan sholat, semakin kita ngerti apa yang kita sampaikan atau kita ucapkan, berarti semakin kita yakin karena sholat itu adalah kita berdialog kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang kita sampaikan, yang kita dialogkan, yang kita omongkan itu ngerti artinya, semakin kita itu semakin yakin. Semakin yakin, oh Allah, kita mengucap begini, Allah menjawab begini, begitu kan. Jadi seperti itu. Jadi sejauh mana kita sadar apa yang kita baca, maka apalagi para santri ya, jangan sampai ada yang ngantuk. Bagaimana kalau sholat ngantuk? Sholat ngantuk itu batal sholatnya, bukan batal wudunya. Maka kalau ada santri yo sholatnya kok ngantuk, segera menertib, segera kembali konsentrasi, niat kembali, udah ketinggalan satu rakaat, ya sudah nggak apa-apa, nanti melengkapi, menyempurnakan. Ya, karena kita ini sudah, atau para santri ya, ini sudah balik semuanya, artinya sudah kena hukum, udah taklif. Jangan sampai ngantuk-ngantuk, ya teruskan, luruskan saja ya. Nah ini dibangunkan yang biar paham nanti ya. Artinya santri itu ya ndak santri ndak, artinya semuanya ya. Artinya ketika kita sholat dalam keadaan ngantuk itu batal sholatnya, tapi tidak batal wudunya. Nah, tidak batal wudunya artinya kita segera meluruskan kembali, kemudian kita niat, langsung takbiratul ihram, balik Allahu Akbar. Nah, terus langsung mengikuti gerakannya imam. Nah, itu seperti itu. Nanti tinggal menyempurnakan ya. Kalau sudah ternyata kok ingatnya atau ngantuknya tadi, terbangunnya sudah 1 rakaat, berarti nambah 1 rakaat. Yang akan kami tandaskan di sini, ada 3 kelompok manusia yang melakukan sholat berjamaah, sholat berjamaah. Namun dia mendapat, yang satu mendapat, yang satu kelompok ini mendapat sempurna, mendapat sempurna 27 derajat karena mengikuti imam. Apa catatan kalau beliau? Otomatis dikerjakannya bukan di rumah, artinya bukan berjamaah di rumah, tapi berjamaah di masjid. Nanti dalam kitab Kifayatul Ahyar itu di dalam masjid. Jadi artinya di mana kesepakatan kaum muslimin itu melakukan sholat berjamaah, itu di situ.
Kemudian harus mengikuti konteksnya imam ya. Kata beliau ya, kelompok yang membawa pahala sempurna atau 27 atau 25 derajat tadi ya, mereka adalah para makmum yang bertakbir dan berrukuk. Mereka para makmum, kita yang makmum, kita ketika bermakmum ngikuti imam, dan yang bertakbir dan rukuk sesudah imam. Ingat. Jadi kita para makmum atau orang yang mengikuti imam ketika bertakbirnya sesudah imam. Jadi imam itu sudah takbir, sudah takbir. Kapan? Allah kata-kata bar ya. Allahu akbar. Allahu akbar. Setelah bar ini kita baru Allahu akbar. Nah ini. Jadi orang catatannya seperti itu. Kata beliau. Jadi orang artinya bukan bagaimana kalau nanti, apalagi kalau mendahului ya. Ini ingat-ingat. Kemudian nanti dalam satu penjelasan di kitab ini juga bahwa ada gerakan sholat ya, termasuk para imam di Indonesia ini, baik imam di Indonesia atau imam sampai di Mekah Madinah sana. Ini ada imam di sana itu, ada imam yang pendek sholat bacaannya. Artinya termasuk Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Lah kemudian ada yang memang Allahu Akbar itu mengikuti sepanjang, kalau ruku ya sepanjang ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Kalau di Mekah itu kan dikasih imam badal ya, harus disambung imam badal dipanjangkan. Maksudnya ketika imam mana yang lebih utama punya alasan ya, bahwa alasan yang imam itu memanjangkan sepanjang misalnya ruku ya, dari berdiri kemudian Allahu Akbar sampai ke bawah ya. Ini kan kenapa tidak menggunakan yang pendek atau memang di Mekah pun ada yang pendek, ada yang panjang. Tapi maksud saya ternyata kami mendapatkan penjelasan yang panjang itu, yang panjang. Artinya ketika panjang Allahu Akbar sampai baru rukuk sana atau sujud sana baru selesai kata itu memang dalam rangka mengagungkan Allah itu ya seluruhnya, artinya seluruhnya, ya suaranya, ya gerakannya, ya tubuhnya, ini adalah mengagungkan Allah ya. Dengan kata Allahu Akbar itu semuanya, semua jasadnya, semua tubuhnya, penjelasannya seperti itu. Jadi saya sampaikan, saya ulangi, jadi orang-orang yang mendapat pahala sempurna 27 derajat tadi adalah orang atau para jamaah atau makmum yang bertakbir dan rukuk sesudah imam. Jadi sesudah imam, Allahu Akbar, sesudah kata-kata barnya imam itu kita baru Allahu Akbar. Yang kedua, nah ini mudah-mudahan nanti kita di mana. Yang kedua, ada golongan yang hanya membawa satu pahala sholat. Ya. Kata beliau, yang mana mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang atau jamaah atau makmum yang ketika sholat orang-orang yang bersamaan dengan imam. Jadi gerakannya itu bersamaan dengan imam. Ketika imam membaca Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, gerakannya sama. Ini mendapat satu pahala, satu pahala. Nah ini.
bersamaan dengan gerakan iman. Yang terakhir, kata beliau, adalah golongan yang tidak membawa pahala sholat. Mereka adalah orang-orang yang mendahului imam. Mendahului imam. Jadi maka kan dalam hadis disampaikan al-a'immatu dhamanun, bahwa imam itu adalah penjamin. Artinya sholat seseorang itu tergantung kepada imamnya. Makanya harus diperhatikan ya, bahwa yang ketiga tadi sholat yang mendahului imam. Mendahului ya. Mendahului ini termasuk gerakannya ya, gerakannya, ataupun mungkin kalau misalnya jamaah itu 2 orang ya, bahasanya 2 orang itu sejajar ya, bahasanya sejajar dengan imam. Itu kalau kepala makmum itu lebih apa namanya, lebih ke depan ya, lebih ke depan daripada imam, itu berarti mendahului. Ya, memang tidak boleh ya, bahwa kalau imam itu tadi adalah ikutan, maka karena imam itu ada ikutan, ya memang harus kita ikuti. Maka bagaimana setelah kita mengetahui ini, kita bagaimana nilai-nilai atau nilai-nilai sholat kita ini tatkala berjamaah mendapat sebagaimana harapan sholatul jamaah min afdalu sholatul jamaah min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan, bahwa keutamaan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri itu ada 27 derajat. Ini bagaimana kita meraih itu. Kelompok pertama yaitu makmum yang bertakbir dan rukuk sesudah imam ya, sesudah imam. Kalau kelompok yang kedua yaitu yang mendapat 1 pahala tadi atau 1 derajat tadi adalah, kata beliau, adalah kelompok yang sholatnya itu bersamaan dengan baik gerakannya, baik bacaannya bersama dengan imam. Ya, kelompok yang ketiga mudah-mudahan kita terhindar ini ya. Ini yang kita mendahului. Niat kita ya, niat kita itu sudah dari rumah itu berjamaah. Bagaimana nilai itu tetap pada kita. Kemudian seperti itu. Yang kami tandaskan lagi, jadi bagaimana kita senantiasa di dalam sholat ini atau di dalam ini dengan kajian-kajian ini akan memberi dorongan kepada kita bagaimana kita tahu artinya, tahu apa yang kita baca, sehingga kita bahwa sholat itu kita berdialog kepada Allah itu semakin yakin, seperti itu. Jadi itu yang kami sampaikan untuk pagi hari ini. Bagaimana kita sama-sama, marilah kita mengikuti sholat berjamaah ini agar bernilai. Di mana saja itu pakaiannya para sahabat Nabi. Itu tidak ada, apalagi laki-laki ya, laki-laki itu tidak ada kuncinya kita itu sholat sendirian kecuali ada udzur. Itu bagaimana ketika laki-laki itu bagaimana, marilah kita sama-sama memakmurkan masjid ini dengan sholat berjamaah yang insya Allah mempunyai keutamaan yang luar biasa, yaitu 27 derajat atau 27 kebaikan tadi akan diraih bagi orang-orang yang sholat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Wa aqulu wa akhiru da'wana
Aku qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.